Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Cantika Puspita Nindya's Agus dengan NIM 200205006 dari kelas 20A1 D3 RMIK dengan dosen pengampu Ibu Listiah Dewi Arini. Ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem endokrinologi. Apa sih sistem endokrinologi itu? Sistem endokrinologi adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon, umum banget kita dengar ya. Lalu hormon itu apa sih? Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel. Dapat menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain yang berperan sebagai responden. Hormon punya cara kerja yang bermacam-macam dong. Mau tahu nggak? Ya udah deh, berikut hormon menurut cara kerjanya. Tuh, parakrin, di mana efek dari hormon itu dirasakan di sekitar sel. 2. Autokrin, di mana efek dari hormon itu dirasakan di sel penghasil. 3. Endokrin, di mana efek dari hormon itu dirasakan di sel yang jauh. Apa fungsi hormon yang sebenarnya? Fungsi hormon antara lain A. Sebagai perangsang atau penghambat pertumbuhan serta apoptosis. B. Sebagai pengaktif atau penonaktif sistem kekebalan tubuh. C. Sebagai pengatur metabolisme dan persiapan aktivitas baru seperti reproduksi. D. Sebagai tahap atau fase kehidupan misal pubertas atau menopause. E. Sebagai pengatur siklus reproduksi. Apa saja ya bagian dari sistem endokrin pada tubuh manusia? 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau sering disebut dengan Master of God, hal ini disebabkan karena kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kerja hormon lain. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis, gonadotropin FSH-LH untuk mengatur kelenjar gonode atau kelamin, somatotropin GH untuk memacu pertumbuhan, tirotropik TSH untuk merangsang kelenjar gondok, kortikotropin ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal, prolaktin untuk merangsang produksi air susu, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Antidiuretik ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal, oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan, melatonin sebagai pil tidur membantu proses perbaikan jaringan tubuh saat tidur. 2. Kelenjar gondok atau tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok akan terjadi pembesaran jika dalam tubuh mengalami kekurangan mineral zodium. Pada dasarnya fungsi dari kelenjar tiroid itu membantu pertumbuhan pada tubuh dan otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan penurunan kadar kalsium dalam darah. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak pada medula ginjal yang berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon yaitu hormon DHEA yang berfungsi meningkatkan daya ketahanan tubuh, mencegah terjangkitnya bakteri, menjaga pH hati dan organ-organ lain, menjaga kestabilan tekanan darah, dan pencegahan kencing manis. 5. Kelenjar timus. Hanya dijumpai pada anak di bawah usia 18 tahun, ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram bertambah pada masa remaja 30-40 gram kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. 6. Pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan
glikogen menjadi gula darah. Sel beta, sel yang dapat menghasilkan insulin. Insulin memiliki fungsi membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah, mencegah kencing manis, dan membantu sel menyimpan tenaga. 7. Kelenjar testis. Kelenjar testis terbentuk dari sel-sel Leydig yang terletak pada bagian interstitial testis. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar testis. 1. Hormon relaksin untuk mengatur relaksasi otot-otot yang terkaitan dengan sifat kelamin. 2. Hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. 8. Kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ovarium. 1. Hormon estrogen memiliki fungsi yaitu menjaga Fs otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan. Hormon progesteron memiliki peran yaitu mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum, membentuk ciri kelamin sekunder wanita. 3. Hormon corpus luteum memiliki fungsi yaitu membantu penebalan membran uterus saat terjadinya haid, membantu pertumbuhan payudara, mencegah penyakit infeksi rahim, endometritis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.